Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Salam sehat selalu. Pagi ini kita mengawali pembelajaran dengan kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bersama saya Bapak Puryanto SPD, Guru PPKN kelas 7 SMP Negeri 1 Masaran. Materi MPLS yang kita bahas saat ini adalah visi, misi, dan tata tertib SMP Negeri 1 Masaran. Selamat mengikuti materi MPLS ini dengan di rumah saja, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan jaga imunitas. Semangat ya! Setiap lembaga ataupun sebuah organisasi yang baik tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dan menetapkan cara-cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah kurang lebih makna visi dan misi. Visi adalah tujuan yang ingin dicapai atau pandangan jauh ke masa depan, gambaran situasi dan kondisi yang diharapkan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau cara yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut. Kita sebagai bagian dari atau keluarga besar SMP Negeri 1 Masaran wajib tahu apa visi dan misi SMP kita. Dengan harapan kita tahu tujuan dari lembaga pendidikan ini serta dapat aktif berpartisipasi melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun visi SMP Negeri 1 Masaran adalah bertakwa, berprestasi, berkarakter mulia, dan berbudaya lingkungan. Maknanya bertakwa bahwa setiap individu dari keluarga besar SMP Negeri 1 Masaran diharapkan dapat membudayakan bahkan berkarakter sebagai insan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta saling bertoleransi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan berprestasi bahwa setiap warga di SMP Negeri 1 Masaran diharapkan memiliki prestasi menurut bidang kemampuannya masing-masing. Warga SMP Negeri 1 Masaran setidaknya selalu bersemangat untuk meningkatkan potensi dirinya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, dapat meraih kejuaraan-kejuaraan secara berjenjang baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional dalam segala bidang kompetisi. Berkarakter mulia. Berkarakter mulia berarti bahwa warga SMP Negeri 1 Masaran hendaknya memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Mandiri juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul. Dan setiap individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu, yaitu intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku. Berbudaya lingkungan. Maksudnya adalah berperilaku santun terhadap lingkungan dengan cara mengimplementasikan rasa cinta dan peduli serta berbudaya lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti peduli pada kebersihan, gemar merawat tanaman, mencegah pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Adapun misi SMP Negeri 1 Masaran adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penanaman budi pekerti dan pelaksanaan syariat agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya serta budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
dengan pendekatan saintifik. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kelima, meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Yang keenam, mewujudkan karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedelapan, menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, budaya bekerja, serta peduli dan berbudaya lingkungan. Demikian tadi adalah visi dan misi SMP Negeri 1 Masaran. Dan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut, maka dibuatlah tata tertib siswa. Untuk itu, cermatilah poin demi poin tata tertib siswa berikut ini. Selanjutnya, bila kita nanti melaksanakan pembelajaran tatap muka, kalian sudah paham aturannya. Tata tertib peserta didik SMP Negeri 1 Masaran tahun pelajaran 2021-2022. Peserta didik diwajibkan datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu maksimal kehadiran itu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat setiap harinya. Dan keterlambatan datang akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, peserta didik beragama Islam wajib membawa Al-Quran, membaca Al-Quran selama kurang lebih 15 menit, yaitu antara jam 7 sampai jam 7.15 tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Bagi peserta didik yang beragama lain, menyesuaikan dengan kegiatan keagamaan sesuai agamanya. Kegiatan sebelum belajar selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca buku atau literasi. Yang ketiga, pelajaran dimulai pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat dan diakhiri pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali hari Jumat dan Sabtu diakhiri pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat dan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta didik beragama Islam mengikuti kegiatan sholat Jumat sesuai jadwal. 4. Peserta didik yang tidak masuk sekolah harus menyampaikan surat izin atau surat keterangan di kelas kepada guru atau wali kelas. Yang kelima, petugas piket atau regu kerja harus membersihkan kelas dan lingkungan kelas, selalu menjaga kebersihan, keindahan, serta bertanggung jawab pada keutuhan barang dalam kelas, membuka menutup pintu dan jendela saat pulang. 6. Pakaian sekolah. Sepatu kain warna hitam, kaos kaki panjang warna putih, dan ikat pinggang warna hitam. Bila berseragam pramuka, kaos kaki panjang warna hitam. Hari Senin dan Selasa memakai pakaian seragam OSIS, yaitu bawah biru atas putih dengan memakai dasi. Setiap ada upacara harus memakai topi, dasi, dan jas yang beridentitas SMP Negeri 1 Masaran atau biasa disebut jas alma mater. Topi yang lain tidak boleh dipakai di sekolah. Hari Rabu memakai pakaian seragam batik ceplok sragen pidekso dan bawah putih. Hari Kamis dan Jumat memakai pakaian seragam pramuka lengkap, setangan leher, dan sepatu hitam, kaos kaki hitam, panjang tanpa topi. Hari Sabtu memakai seragam batik sekolah. Yang ketujuh, potongan pakaian. Peserta didik laki-laki memakai celana panjang
baju pendek dengan potongan kerah berdiri atau stan kerah dengan atribut lengkap. Peserta didik perempuan yang beragama Islam yang tidak berjilbab serta peserta didik perempuan non-muslim memakai pakaian dengan rok panjang dan baju pendek. Peserta didik perempuan yang memakai jilbab, seragam OSIS dan batik sangiran jilbab warna putih, sedangkan seragam pramuka jilbab warna coklat tua. Yang kedelapan, peserta didik tidak boleh membawa senjata tajam, buku atau gambar atau kaset CD porno, HP, membawa uang saku yang berlebihan, dan tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras. 9. Peserta didik tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah, termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. 10. Peserta didik laki-laki potongan rambut rapi, maksimal ukuran 1 cm x 2 cm x 4 cm. Dilarang berambut gondrong maupun dicat. 11. Peserta didik yang terlambat harus izin kepada guru piket atau guru BK sebelum masuk kelas. 12. Sebelum pelajaran dimulai, jam pertama dan jam terakhir harus berdoa dahulu dipimpin oleh ketua kelas. 13. Selama jam pelajaran, peserta didik tidak boleh keluar kelas kecuali saat olahraga dan waktu istirahat. Tidak boleh keluar dari halaman sekolah kecuali ada izin guru atau guru kelas atau guru piket atau guru BK. 14. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan memilih kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang diadakan di sekolah. 15. Menjaga semua aset sekolah dan siap memperbaiki bahkan mengganti apabila merusakkan. 16. Melaksanakan protokol kesehatan, ketertiban, keamanan, dan menjaga nama baik sekolah. 17. Bersikap sopan terhadap guru dan bersahabat dengan teman, serta berjiwa korsa dalam kebaikan. 18. Sanksi-sanksi. A. Peringatan oleh guru piket atau wali kelas atau guru BP. B. Disuruh pulang dan boleh masuk kembali setelah orang tua atau wali murid datang ke sekolahan. C. Diskors beberapa hari tidak boleh masuk sekolah. Dan D. Apabila sanksi-sanksi A dan C tidak ada perubahan, maka akan dikembalikan ke orang tua. Terakhir, 19. Peserta didik yang berprestasi dalam akademik maupun non-akademik mendapatkan penghargaan dari sekolah. Demikian pembahasan visi, misi, dan tata tertib sekolah kali ini. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, nanti dapat ditanyakan pada wali kelasnya masing-masing melalui grup WA. Apabila ada pembelajaran tatap muka nanti, ya, di masa pandemik ini, ketentuannya silakan simak video berikut ini. Pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dalam simulasi ini, tetap menerapkan protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru seperti apa saja yang dapat peserta didik lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di sekolah? Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah dapat dilakukan melalui perlindungan kesehatan individu. Pertama, persiapan berangkat ke sekolah. Pastikan diri dalam kondisi sehat dan siap berangkat ke sekolah. Pastikan pula untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Membawa alat tulis pribadi lebih dari satu, menjaga jika terjadi kendala dengan alat tulis utama. Membawa bekal sendiri untuk beristirahat sejenak yang dikemas dalam tempat makan dan minum khusus. Pastikan membawa hand sanitizer pribadi di dalam tas. Menggunakan masker yang disarankan pemerintah dan menyiapkan masker bersih sebagai cadangan. Memakai face shield atau pelindung wajah. Kedua,
saat berangkat ke sekolah. Upayakan berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi atau diantar oleh orang tua dengan memakai masker dengan face shield. Jika harus menggunakan kendaraan umum, tetaplah jaga jarak minimal 1,5 meter dan setelah turun segera mencuci tangan dengan hand sanitizer. Ketiga, saat di sekolah. Di depan pintu masuk, petugas akan mengukur suhu tubuh setiap guru, karyawan, dan peserta didik yang akan memasuki lingkungan sekolah dengan suhu tubuh maksimal 37,4 derajat Celcius. Adapun peserta didik yang teridentifikasi gejala seperti demam, dipersilakan untuk istirahat dan mengikuti pembelajaran dari rumah. Pengantar tidak diperkenankan berkerumun, dan untuk menghindari kerumunan, dipersilakan tidak menetap di lingkungan pengantaran. Keempat, saat memasuki dan di dalam ruangan kelas. Sebelum memasuki kelas, wajib mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir atau dengan hand sanitizer yang telah disediakan di sekolah. Selalu menjaga jarak selama berada di lingkungan sekolah. Upayakan tidak berjalan-jalan selama berada di dalam kelas. Jika dalam keadaan tertentu seperti buang air, dipersilahkan dengan izin guru. Pada waktu istirahat, tidak diperkenankan untuk keluar kelas dan upayakan menghindari kerumunan. Kelima, saat pulang sekolah, ketika jam pelajaran selesai, peserta didik keluar kelas dan wajib mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir atau hand sanitizer yang telah disediakan di sekolah. Peserta didik dapat pulang melalui pintu keluar yang berada di belakang sekolah. Bagi yang sedang menunggu jemputan, selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Keenam, saat tiba di rumah. Ketika tiba di rumah, pastikan mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir atau dengan hand sanitizer. Segera mencuci masker, pakaian yang dikenakan, dan membersihkan seluruh tubuh. Tiada gading yang tak retak, untuk itu mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.